Halo semuanya, pada kesempatan ini saya akan membahas topik yang sangat relevan dengan kondisi Indonesia saat ini, yaitu bisnis ekstraktif dan dampaknya terhadap lingkungan, khususnya ketika pengendalian alam yang tidak berjalan dengan baik. Nah, Indonesia merupakan negara yang sangat kaya akan sumber daya alam. Kita memiliki cadangan batu bara, minyak bumi, gas alam, serta berbagai jenis mineral yang bernilai ekonomi tinggi. Kekayaan ini menjadi salah satu penopang utama perekonomian nasional dan daerah. Namun, di balik manfaat ekonominya, bisnis ekstraktif juga sering dikaitkan dengan berbagai bencana lingkungan, seperti banjir, longsor, pencemaran air, hingga konflik sosial. Hal ini menimbulkan pertanyaan penting. Apakah setiap bisnis ekstraktif pasti merusak lingkungan, atau justru masalahnya terletak pada pengendalian dan pengawasan yang lemah? Melalui video ini, saya akan menjelaskan konsep bisnis ekstraktif, contoh kasus bencana aktual, penyebab kegagalan pengendalian dan pengawasan yang lemah, serta strategi realistis agar bisnis ekstraktif tetap menguntungkan tanpa merusak lingkungan. Jadi, mari kita mulai pembahasannya. Bisnis ekstraktif adalah kegiatan usaha yang bertujuan mengambil dan memanfaatkan sumber daya alam langsung dari alam untuk kepentingan ekonomi. Jadi, pada dasarnya ini adalah industri yang menggali kekayaan dari bumi. Beberapa contoh bisnis ekstraktif yang paling umum kita temui antara lain pertambangan batu bara dan mineral, industri minyak dan gas bumi, kehutanan, hingga perkebunan skala besar. Bisnis ini memiliki beberapa karakteristik utama yang membuatnya unik dan berisiko. Pertama, ia membutuhkan modal yang sangat besar. Membangun tambang atau kilang minyak bukanlah hal yang murah. Kedua, risikonya tinggi, baik dari segi finansial maupun operasional. Ketiga, dan ini yang paling penting untuk topik kita, bisnis ini memiliki dampak lingkungan dan sosial yang signifikan. Terakhir, industri ini sangat bergantung pada kebijakan dan regulasi pemerintah. Dari sisi positif, bisnis ekstraktif memberikan banyak manfaat yang tidak bisa kita abaikan. Ia menambah pendapatan negara melalui pajak dan royalti, membuka banyak lapangan kerja, dan seringkali mendorong pembangunan infrastruktur di daerah-daerah terpencil. Namun, dari sisi negatif, bisnis ini juga dapat menimbulkan dampak buruk yang serius, deforestasi dan hilangnya keanekaragaman hayati, kerusakan tanah dan pencemaran air, hingga ketimpangan sosial dan konflik dengan masyarakat lokal adalah beberapa contohnya. Oleh karena itu, sudah jelas bahwa bisnis ekstraktif membutuhkan pengelolaan dan pengendalian yang sangat ketat agar manfaatnya tidak tertutupi oleh kerusakannya. Salah satu contoh nyata dampak buruk bisnis ekstraktif yang tidak terkendali dapat kita lihat pada kasus banjir dan longsor di beberapa wilayah Kalimantan yang berkaitan erat dengan aktivitas pertambangan batu bara. Dalam banyak kasus yang terjadi, kawasan hutan dibuka secara besar-besaran untuk kegiatan tambang terbuka. Penebangan hutan skala masif ini menyebabkan hilangnya fungsi vital hutan sebagai daerah resapan air. Bayangkan, jutaan liter air hujan yang seharusnya diserap oleh tanah dan akar pepohonan kini tidak punya tempat untuk pergi. Setelah proses penambangan selesai, masalah tidak berhenti di situ. Seringkali ditemukan lubang-lubang bekas tambang yang tidak direklamasi. Lubang-lubang raksasa ini dibiarkan terbuka begitu saja, tanpa ada penanganan yang memadai. Ketika curah hujan tinggi datang, air hujan yang tidak dapat terserap dengan baik ke dalam tanah akhirnya mengalir deras ke pemukiman warga. Akibatnya sangat fatal. Air menggenangi rumah-rumah, menyebabkan banjir yang merendam harta benda.
Tanah di sekitar area tambang menjadi labil dan rawan longsor, mengancam keselamatan jiwa. Sungai-sungai yang menjadi sumber air bersih bagi masyarakat tercemar oleh lumpur dan limbah tambang yang berbahaya. Dampak bencana ini tidak hanya bersifat lingkungan, tetapi juga merembet ke aspek sosial dan ekonomi. Banyak keluarga kehilangan tempat tinggal, lahan pertanian yang menjadi sumber pencaharian rusak parah, gangguan kesehatan akibat air tercemar meningkat, dan tentu saja kerugian ekonomi yang ditanggung masyarakat dan pemerintah menjadi sangat besar. Kasus ini dengan jelas menunjukkan bahwa bencana lingkungan yang terjadi seringkali merupakan hasil langsung dari aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab, bukan semata-mata karena faktor alam. Lalu, mengapa pengendalian dalam bisnis ekstraktif ini bisa gagal? Kegagalan ini disebabkan oleh beberapa faktor utama yang saling terkait. Pertama adalah lemahnya pengawasan dari pemerintah. Mengapa bisa demikian? Karena meskipun setiap perusahaan diwajibkan memiliki dokumen analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL, dalam praktiknya banyak AMDAL yang hanya dijadikan formalitas untuk memenuhi syarat administrasi untuk pemerintah. Lemahnya pengawasan dari pemerintah di lapangan seringkali tidak rutin, tidak menyeluruh, dan tidak cukup tegas. Kedua, adanya konflik kepentingan antara pelaku usaha dan oknum pejabat. Dalam beberapa kasus, pelanggaran lingkungan sengaja dibiarkan karena adanya kepentingan ekonomi atau politik tertentu. Praktik seperti ini membuat aturan yang sudah ada menjadi tumpul dan tidak berdaya. Faktor ketiga adalah orientasi pada laba jangka pendek. Sebagian perusahaan lebih fokus untuk mengejar keuntungan secepat mungkin tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar. Mereka mengabaikan biaya restorasi lingkungan demi menekan ongkos produksi. Terakhir, penyebab kegagalan pengendalian adalah rendahnya partisipasi masyarakat. Masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi industri seringkali tidak dilibatkan secara aktif dalam proses perizinan dan pengawasan. Padahal merekalah pihak yang paling pertama dan paling parah merasakan dampak negatif dari aktivitas bisnis tersebut. Ketika suara mereka tidak didengar, potensi pelanggaran menjadi semakin besar. Jika saya seorang CEO suatu komoditas atau tambang, agar bisnis ekstraktif dapat berjalan secara berkelanjutan, saya akan membuat strategi pengendalian yang realistis dan terintegrasi dari semua pihak. Karena strategi saya bukan hanya tugas pemerintah atau perusahaan saja, tapi melibatkan kita semua. Dari sisi perusahaan saya sebagai CEO, akan memerintahkan pekerja harus mulai melakukan audit lingkungan secara berkala dan transparan. Dengan begitu, pekerja juga perlu berinvestasi dalam penggunaan teknologi yang lebih ramah lingkungan dan memiliki dampak yang baik terhadap masyarakat. Untuk memberikan dampak yang baik terhadap masyarakat dan ramah lingkungan, saya sebagai CEO perusahaan wajib melaksanakan reklamasi dan rehabilitasi lahan pasca tambang secara sungguh-sungguh, serta mengintegrasikan prinsip keberlanjutan dan kelangsungan hidup masyarakat sekitar ke dalam inti strategi bisnis. Kedua, jika saya seorang regulator, penegakan hukum akan saya buat secara tegas dan adil tanpa pandang bulu. Saya sebagai regulator perlu memberikan sanksi yang jelas dan transparan bagi pelanggar, termasuk opsi yang paling krusial yaitu mencabut izin perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran berat secara berulang. Selain itu, saya juga akan melakukan pengembangan sistem pengawasan berbasis teknologi seperti satelit atau drone, bisa membantu memantau aktivitas di lapangan secara lebih efektif dan efisien. Ketiga, dari peran masyarakat dan konsumen dalam menekan praktik buruk.
Kita semua memiliki peran. Kita bisa lebih aktif melaporkan jika melihat adanya pelanggaran lingkungan di sekitar kita. Masyarakat juga bisa terlibat dalam pengawasan sosial untuk memastikan perusahaan dan pemerintah menjalankan kewajibannya. Sebagai konsumen, kita juga bisa mulai mendukung produk dan perusahaan yang terbukti bertanggung jawab secara lingkungan. Dengan sinergi dari ketiga pihak ini, kita bisa menciptakan sistem yang lebih kuat. Sebagai penutup, dapat kita simpulkan bahwa bisnis ekstraktif tidak selalu identik dengan kerusakan lingkungan. Kerusakan terjadi ketika pengendalian lemah, pengawasan tidak efektif, dan tanggung jawab diabaikan oleh para pelakunya. Keuntungan ekonomi yang besar seharusnya tidak pernah dicapai dengan mengorbankan keselamatan manusia dan kelestarian alam kita. Bumi ini adalah satu-satunya rumah yang kita miliki. Dengan pengelolaan yang baik, pengawasan yang kuat, serta partisipasi aktif dari semua pihak, bisnis ekstraktif dapat diubah menjadi sumber kemakmuran yang berkelanjutan, yang tidak hanya menguntungkan segelintir pihak, tetapi juga menyejahterakan masyarakat dan menjaga lingkungan untuk generasi yang akan datang. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk subscribe channel ini agar tidak ketinggalan konten edukatif lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.